Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santimin. Saya dari Prodi Pendidikan Olahraga angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Pengertiannya, yang pertama pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari dokter. Yang kedua yaitu dari P3K memberikan perasaan tenang, mencegah atau mengurangi rasa takut dan gelisah, mengurangi bahaya yang lebih besar. Adapun juga langkah-langkah, yaitu panduan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas. Seaman apapun perlindungan diri tetap tidak dapat mencegah seseorang dari kecelakaan. Hal ini terbukti dengan tingginya angka kecelakaan yaitu 103 sampai 645 kasus dengan kematian menyertai. Itu penting untuk mempunyai wawasan akan pertolongan pertama pada kecelakaan. Tujuan dari petugas P3K adalah menyelamatkan nyawa korban dari kematian dan kecelakaan semaksimal mungkin agar dapat mencapai tujuan tersebut. Petugas P3K diharuskan dapat mendeteksi kondisi yang dapat membahayakan nyawa korban, mencegah kondisi yang lebih parah saat terjadi kecelakaan atau cedera, meningkatkan potensi penyembuhan lebih baik. Pertama, periksa sekitar sebelum menolong korban. Amatilah sekitar Anda. Hal ini untuk mengobservasi apa penyebab kecelakaan. Selain itu, tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan adalah tindakan darurat untuk minimalisir cedera atau minimalisir cedera parah atau menyelamatkan nyawa korban. Oleh karena itu, periksa sekitar terlebih dahulu untuk memastikan kondisi aman. Apabila ada indikasi bahaya lainnya, amankan diri Anda. Lalu hubungi petugas kepolisian atau pemadam kebakaran serta ambulan untuk membantu. Setelah keadaan aman, periksa bagaimana kondisi korban. Jangan memindahkan korban ke tempat pertimbangan khusus, seperti posisinya dalam bahaya karena di tengah jalan atau di pinggir jalan yang membahayakan kondisi korban. Yang kedua, pastikan korban tidak dikerumuni. Selanjutnya, berikan ruang terbuka pada korban agar nyawa dan dapat bernafas dengan bebas. Yang ketiga, periksa kondisi korban. Setelahnya, cek keadaannya. Apakah dia dalam kondisi sadar atau pingsan. Apabila korban kehilangan kesadaran tetapi tidak ada tanda cedera parah, Anda bisa menyadarkannya dengan menepuk pundak atau memberikan wewangian penyengat di hidungnya seperti minyak kayu putih. Yang keempat, cek jalur pernapasan. Selanjutnya, Anda juga bisa memeriksa jalur pernapasan. Anda bisa melaksanakan dengan mendekatkan jari pada bawah lubang hidung. Hal ini dilakukan untuk mencegah atau mengecek apakah korban masih bernafas atau tidak. Untuk yang kelima, kompres dada untuk bantuan pernapasan sewaktu korban dalam keadaan tidak sadar. Anda bisa melakukan kompres dada untuk memberikan pertolongan pernapasan. Caranya dengan memposisikan menekan pada korban dengan tumit tangan kiri membuka di atas dada, sedangkan jari-jari tangan dengan mengunci untuk memberikan tekanan pada saat kompresi berlangsung. Yang keenam, cek kondisi luka. Cek juga apakah korban mengalami pendarahan atau periksa bagian kondisi dada korban. Apabila cederanya parah, contoh seperti patah tulang,
sebaiknya tetap memberikan korban dalam kondisi tersebut. Jangan dipindahkan karena bisa menyebabkan keparahan terlebih fatal. Jika Anda memiliki pengetahuan atau basic pertolongan pertama, Anda bisa melakukan pengobatan untuk mencegah cedera lebih parah. Namun, jangan lakukan jika Anda tidak memiliki bekal atau basic tersebut. Anda cukup mencegahnya dengan membalut sekitaran luka untuk mencegah terjadinya gerakan dengan kain atau perban. Kemudian Anda bisa melepaskan helm dengan perlahan agar tidak tersangkut di telinga. Ini untuk memudahkan Anda memeriksa kondisi korban seperti cek napas dan kesadaran. Untuk yang ketujuh, menghentikan pendarahan. Salah satunya indikasi bahaya adalah terjadinya pendarahan atau melalui kepala dan mulut. Untuk menghentikan pendarahan, sepertinya dilakukan step by step berikut. Berlututlah di sisi korban apabila pendarahan, tekan dan tutup luka agar korban tidak kehilangan banyak darah. Balut luka dengan kain berisi jika tidak ada perban. Pastikan korban mendapatkan posisi yang nyaman. Yang kedelapan, atasi shock. Siapapun yang mengalami kecelakaan pasti akan shock. Oleh karena itu, kenali dan berikan penanganan yang tepat. Untuk atasi shock, lakukan hal berikut. Longgarkan ikat pinggang. Terlentangkan korban dengan kondisi rata. Tinggikan kaki setinggi 30 cm. Pastikan korban tetap hangat untuk menghindari hipotermia. Jangan memberikan cairan apalagi jika korban tidak sadar. Bisa memacu tersedak. Jangan mencabut tusukan pada tubuh korban karena bisa memicu infeksi. Ketika terjadi kecelakaan, usahakan untuk tetap tenang. Jangan panik ya. Dan berikan pertolongan pertama pada kecelakaan sesuai pengetahuan Anda. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.